Halo semua, kali ini kita akan membahas tujuan yang keempat, yaitu tentang desain atas program audit. Ya, ini cukup panjang, tolong bisa berkonsentrasi sebentar, yaitu tujuan yang keempat. Jadi, apa itu audit program? Ya, ini audit program itu bisa dibilang adalah gabungan ya, gabungan dari ini ya, dari penggunaan prosedur penilaian resiko ya, di mana dari prosedur penilaian resiko nanti akan menentukan 4 tipe audit, tes audit ya, yang tadi ada AP, TOC, STOT, TDB ya. Dan setelah itu akan didesain spesifik audit prosedur untuk setiap ya itu ya 4 tipe tadi ya. Jadi ada spesifik audit prosedur. Nanti akan kita lihat tabelnya. Jadi gabungan dari penilaian prosedur ini, prosedur penilaian risiko, 4 tipe audit test, sama spesifik audit prosedur, itu kalau digabung akan menjadi audit program. Dan tentu saja audit program ini untuk memastikan pemenuhan atas audit objektif ya, asersi. Nah, dalam hal bab ini kita akan bicara masalah fokus pada pemenuhan transaksi ya, kelas transaksi dan juga kelas saldo akun. Ya, seperti itu. Nah, jadi audit program didesain ya untuk melihat ini ya, untuk memastikan desain atas test of control TOC sama STOT, lalu AP, lalu TDB. Nah, desain prosesnya ini untuk TOC dan STOT terlebih dahulu. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, pertama ini ya, ini seperti yang pembahasan TOC kemarin babnya, kalian harus tahu dulu, understand ya, internal kontrolnya bagaimana dulu. Nah, kalau kita sudah paham, baru kita bisa menilai ya, kira-kira resiko awalnya itu bagaimana ya, perencanaan resiko kontrolnya. Apakah kontrolnya sudah bagus? Kalau sudah bagus berarti resikonya mestinya kecil. Nah, lalu dari tinggi tinggi rendahnya resiko tersebut kita akan menentukan ya seberapa luas ya untuk melakukan test of control ya. Apakah ekstensif, luas atau sedikit aja ya buktinya ya yang perlu dikumpulkan. Jadi resikonya dulu bagaimana, terus kita bisa menentukan extensnya ya. Jadi kalau kalian masih ingat ya, TOC itu ditentukan dari control risk sama hasil dari TOC ya. Seperti itu. Nah, setelah itu kalau sudah ditentukan extendnya seberapa besar, baru kita mendesain TOC dan juga STOT-nya untuk memenuhi audit objektifnya dengan cara melakukan ini prosedur audit yang spesifik. Ya, ini ya. Setelah itu kita juga menentukan sampel size-nya seberapa besar, lalu item to select-nya apa saja, dan juga kapan dilakukan ya. Jadi ini kalau kalian masih ingat, ini kotak ini untuk TOC dan juga STOT. Makanya saya bilang kertas kerjanya jadi satu ya. Nah, kertas kerjanya jadi satu seperti ini ya tadi ya yang saya bilang, ini STOT, terus kita juga memastikan key internal kontrolnya ya. Setelah itu kita terakhir hubungkan dengan asersinya ini ya. Apakah setiap transaksinya sudah memenuhi asersi yang ada? Seperti itu ya. Oke. Oke, itu untuk metodologi ya. Jadi metodologi itu adalah cara untuk memperoleh kebenaran ya. Kalau secara kamus ya, metodologi itu adalah cara untuk memperoleh kebenaran. Dalam hal ini cara untuk mendapatkan ya metode desain TOC dan STOT yang baik. Jadi pertama, internal kontrolnya harus paham, lalu kita tentukan risiko kontrolnya, kita tentukan seberapa luas kita melakukan TOC, lalu kita mendesain ya, mendesain audit prosedur spesifiknya bagaimana, sampel size-nya, item yang kita pilih apa aja, timingnya bagaimana, waktu. Oke, lalu kita lanjut. Jadi test of control ya dan STOT di mana dua tes ini untuk ini ya, untuk memenuhi objektif dari kelas transaksi. Ya, sekali lagi TOC sama STOT untuk memenuhi kelas transaksi. Nah, jadi di sini ada 4 tahap ya untuk mengurangi ya penilaian resiko pengendalian atau resiko kontrol ya. 1, 2, 3, 4 ini ada di gambar ini. Oke, jadi di gambar ini
ini adalah 4 tahap, di mana tahap yang pertama ini adalah kita apply transaction related audit objective. Jadi kita pilih dulu transaksinya ya, yang berhubungan dengan kelas transaksi, contoh aja penjualan ya. Nah, terus kita akan mengidentifikasi key control-nya itu apa aja ya, dan melakukan preliminary assessment of control ya. Key control ya, kalau kalian masih ingat, kalau dicontoh di buku ada C1 sampai C11. Kalau yang contoh yang saya ini ada 7 ya, tergantung setiap perusahaannya. Key control beda-beda. Ya. Kalau kita sudah mengidentifikasi key control-nya, baru kita melakukan desain test of control-nya. Kita memilih audit prosedur untuk mendapatkan untuk melakukan tesnya bagaimana, ya, seberapa besar sampel yang akan kita pilih, item-item apa saja yang akan kita pilih, dan juga waktunya kapan saja yang kita pilih transaksinya. Ya, jadi dari 1 Januari sampai 31 Desember, ya, timingnya yang kita pilih mau yang periode mana saja. Nah, kalau kita sudah memilih design of test of control, nah baru kita akan melihat dari test of control ini kira-kira ada defisiensi ya. Kalau kalian masih ingat defisiensi seperti apa? Nah, dari kemungkinan-kemungkinan adanya salah saji, baru kita bisa juga menentukan STOT-nya bagaimana ya. Nah, seperti itu. Jadi ini ya, di sini apply the transaction. Nah, jadi kita pilih transaksinya apa, lalu kita identify key controlnya bagaimana ya. Ini apply the transaction related audit, lalu develop appropriate test of control ya. Setelah itu untuk setiap ini ya misstatement salah satu yang potensial ya ini ya, lalu di sini dan juga mempertimbangkan defisiensi dari internal control, ya, maka kita melakukan tes yang keempat ini. Kita mendesain yang keempat ini ya. Jadi dari pertimbangan ini, test of control dan juga defisiensinya, ya, kita melakukan desain dari STOT-nya. Seperti itu. Itu untuk TOC sama STOT-nya. Nah, setelah itu kita ngomong analytical procedure, ini tidak dibahas karena analytical procedure selalu dipakai di setiap tahap audit dan juga tidak mahal ya, mudah karena dia pada dasarnya hanya untuk melakukan analisa seperti ini ya, melihat adanya kenaikan atau penurunan yang signifikan atau sesuatu transaksi yang unusual seperti itu. Lalu untuk TDP. Untuk TDP di sini ada banyak tahap-tahapannya ya. Jadi di sini ada 6. Pertama tentang identifikasi ya, significant risk, assess risk of material misstatement. Lalu kita melakukan set atas performance materiality, kalau kalian masih ingat 50% sampai 75%. Assess control risk for the sales. Nah, ini contohnya kalau misalnya siklus penjualan dan penagihan. Desain TOC, STOT, desain AP, setelah itu desain TDP. Nah, gambarnya seperti ini. Oke, mari kita lihat. Jadi, tahap yang pertama adalah kita mengidentifikasi ya, ada resiko seperti apa. Jadi, yang pertama ini adalah risk ya. Risk dari salah saji. Dari apa? Ini contohnya adalah account receivable. Nah, TDB ya, karena saldo ya, ini adalah akun neraca. Lalu berikutnya kita menentukan PM-nya itu seberapa besar ya. Performance materiality-nya seberapa besar untuk account receivable. Berdasarkan apa? Berdasarkan resiko yang sudah kita lihat. Ya, setelah itu kita akan melakukan ya assess control risk dari sales and collection cycle ya. Nih, assess control risk ini ada hubungannya dengan yang bagian yang ini. Ya, ini ya, assess control risk. Nah, setelah assess control risk, lalu desain TOC. Ini juga masuk di tahapnya TDB. Ini ya, kalian bisa lihat. Setelah kita assign control risk, nah, habis gitu kita melakukan ini, desain TOC sama STOT. Nah, ini sama. Nah, kalau ini sudah dilakukan ya, ini sudah dilakukan ya. Terus jangan lupa kita juga melakukan analisis atas AP. Nah, setelah itu kalau 3 ini sudah dilakukan, baru kita bisa menentukan desain dari TDB-nya ya, Test of Detail Balance dari account receivable. Ya, lalu baru bisa ditentukan
prosedur audit spesifiknya seperti apa, sampel size-nya seberapa banyak, ya, item-item yang akan dipilih apa aja, waktunya kapan yang diambil, seperti itu. Jadi itu adalah tahap-tahapnya ya. Jadi yang pertama resiko, ya resikonya dulu, terus masalah control risk-nya, TOC, CS, TOT, lalu dari analisis AP, kita baru bisa menentukan yang keempat, yaitu TDB-nya bagaimana. Ya, ini adalah yang metodologi atas desain TDB. Jadi, atau seperti ini juga. Ini adalah pendekatan. Jadi kalau kalian masih ingat yang ini kotak yang sebelah kiri ini adalah sama persis dengan yang ini. Nah, ini 4 tahap dalam mendesain TOC dan STOT. Jadi sekali lagi TDB, ya sekali lagi TDB itu baru bisa dijalankan setelah TOC dan STOT dilakukan, ya. Nah, setelah itu kalau kalian masih ingat yang tadi ini ini. Nah, ini adalah set resiko ya. Yang dua atas ini adalah penentuan identifikasi resiko. Dan yang ketiga ini adalah AP. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah identifikasi resiko ya ini. Nah, terus ini adalah AP. Nah, ini performance materiality ya, resiko masih sama. Nah, ini. Nah, dari sini yang tadi saya bilang ini yang pertama ya. Terus yang ini yang ketiga, ini yang kedua, baru kita melakukan yang keempat ini. Ya, ini keempat, yaitu keempat tentang TDB-nya ya. Jadi di sini kita memilih ya saldo akun mana yang mau kita lakukan TDB terkait dengan ya audit objektifnya. Ya, kalau contohnya yang tadi adalah account receivable. Nah, baru gitu kita baru mendesain tesnya ya. Kita memilih audit prosedur, sample size, item to select, timing. Jadi ini adalah gabungan ya, pendekatan untuk membuat TDB-nya. Jadi ini yang pertama identifikasi risiko, set performance materiality, terus yang kedua TOC sama STOT, yang ketiga ini AP analytical procedure, baru bisa mendesain TDB ya. Jadi itu adalah pendekatan untuk TDB. Setelah itu ada juga tentang level of disaggregation of planning activities. Ya, the level range from overall audit to balance related audit objective. Nah, contohnya seperti apa ini? Nah, ini level of disaggregation ini ya. Jadi di sini tingkatan dari pertama, yang paling kiri ini yang paling luas ya, yaitu overall audit. Lalu berikutnya turun tingkatan ke siklus ya, siklus laporan keuangan, lalu turun tingkatan ke masing-masing akun. Setelah itu baru ke setiap akunnya akan dilihat transaksi related audit objektif, dan juga setiap akunnya akan dilihat balance related audit objektif. Jadi ini adalah tingkatan-tingkatannya. Lalu ini adalah planning activities ya. P ini artinya di-apply ya, dilakukan. Jadi aktivitas accept client ini kalau kalian masih ingat ya, paling pertama kita menentukan apakah kita menerima klien tersebut atau enggak, itu ada di tingkatan overall audit. Setelah itu understand client business ada di tingkatan overall audit, identifikasi significant risk ada di overall audit ya, seperti itu dan seterusnya. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini. Ini ada di buku ya, identifikasi key control ya, bla bla bla, access control dan lain-lain ya. Terus di sini desain AP di bagian balance related audit objektif sama di bagian akun ya. Desain TDB ada di bagian transaksi balance related audit objektif ya. Ini adalah level of disaggregation of planning activities karena ini ada hubungannya dengan program audit. Lalu ada juga yang namanya illustrative audit program. Jadi ini adalah contoh dari program audit ya atas akun tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Nih, ini adalah contohnya. Jadi di sini kita melakukan prosedur audit untuk siklus penjualan dan penagihan. Oke. Jadi di sini kalian bisa lihat di sini adalah yang kolom sebelah kiri, ini saya kecilkan. Oke. Oke, kolom yang sebelah kiri ini adalah audit prosedurnya. Jadi yang pertama ini contoh, dapatkan ya
ages list atau umur piutang ya, umur piutang. Nah, lalu kita trace account to the master file, food schedule, trace to general ledger. Ya, ini adalah prosedurnya. Ini prosedur yang pertama. Lalu ditentukan sample size-nya, yang tadi kalau kalian masih lihat, terus ada item to select, timing to the test, sama dihubungkan dengan related audit objective ya. Jadi sekali lagi, sample size, item to select, timing, sama audit prosedur nih. Jadi sesuai dengan yang di sini ya. Audit prosedur, sample size, item to select, timing. Nih, audit prosedur, sample size, item to select, timing. Nah, seperti itu. Jadi contoh mendapatkan umur piutang. Nah, terus sample size-nya kita akan melakukan penelusuran 20 item. Ya. Terus item to select random. Timing of the test interim ya, interim audit ya, periode interim audit, yang ini Y ini berarti year end audit. Lalu di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah, kalau kalian masih ingat, ini saldo akun ya. Audit objektif atas level saldo akun ada 8, paling banyak. Ya, lalu ini prosedur yang kedua, prosedur yang ketiga, prosedur yang keempat, dan seterusnya. Ya, ya jadi seperti itu ini ya. Nih, terakhir. Nah, ini adalah prosedur-prosedur audit spesifik yang dilakukan atas akun piutang ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari audit program. Jadi sekali lagi, audit program yang pertama, masalah kalian melihat dari desain untuk STOT sama TOC ya ini. Setelah itu kalian baru bisa menentukan TDB-nya ya. Tentu saja lewat dari analytical procedure juga, lalu baru bisa masuk ke tahap TDB. Lalu juga ada contoh tadi level of aggregation dan juga ilustratif audit program. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.